Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bintang, kelas 11 6 absen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video remedi sosiologi. Oke, jadi gini teman-teman, kalian bertanya-tanya nggak sih kalau hubungannya konflik sama kekerasan itu apa gitu loh. Jadi intinya tuh gini, kalau kalian punya konflik nih ya, terus kalian tuh nggak bisa nyelesain nih, nah itu bakal jadi ini kekerasan. Nah, di sini ada jenis-jenis konflik dan kekerasan. Nah, dari jenis konfliknya nih, yang pertama ada konflik individu, terus konflik kelompok, terus konflik politik, sama konflik horizontal. Nah, gimana sih konflik horizontal tuh? Horizontal tuh kayak yang setara gitu loh, entah konflik antar warga kayak gitu loh. Terus jenis-jenis kekerasan nih, ada kekerasan fisik, terus psikis atau verbal, terus ada struktural, akibat kayak sistem yang nggak adil gitu loh di dalam sistem masyarakat gitu. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita masuk ke analisis 5 kasus nih. Yang pertama, ini menarik nih, tawuran antar pelajar. Nah, konfliknya ini secara kelompok ya teman-teman. Jenis kekerasannya nih kekerasan fisik tentunya ya. Oke, analisisnya tuh gini, penyebabnya ada 2. Nah, yang pertama solidaritasnya yang sempit. Kenapa? Kayak apa sih solidaritas sempit tuh? Jadi gini teman-teman, solidaritas sempit tuh kayak kita nggak peduli nih kelompok kita mau bener mau kelompok kita salah nih, tetap aja kita belain. Even kelompok kita salah nih ya, kita tetap belain gitu teman-teman, mati-matian kita belain. Nah, plus ego kelompok nih. Ego kelompok tuh kayak kalian ngerasa nih kelompok kalian tuh yang paling kuat, yang paling ditakuti, yang paling wah gitu teman-teman. Nah, contoh masalahnya tuh kayak masalah sepele tapi dibesar-besarin gitu. Contoh kayak di sosmed gitu ya kan, senggol-senggolan di sosmed gitu, baper tuh teman-teman ya. Terus adanya stimulus nih, kelompok yang diceng-cengin nggak terima nih, disamperin tuh, langsung ada keributan di sana ya. Nah, solusi pendekatannya tuh kayak mediasi dari sekolah, terus pendidikan karakter. Nah, transformasinya tuh dari melawan kelompok lain jadi kompetisi prestasi nih. Misalnya bisa dari ekskul gitu kan, ketemu di final nih, rebutan juara nih. Kayak gitu aja ya. Lanjut. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke konflik yang kedua, yaitu konflik antar warga nih, yang rebutin lahan atau lahan atau tanah sengketa gitu teman-teman ya. Jenis konfliknya tuh konflik kepentingan nih, perbedaan kepentingan nih. Oke, kekerasannya bisa fisik ya, jadi kayak saling nggak terima, langsung diajar gitu aja nih teman-teman. Atau struktural. Nah, salah satu pihak nih dirugikan lewat sistem teman-teman. Tahu sendiri lah ya, di Konoha nih kayak ya gitulah, kayak nggak adil gitu. Nah, pendekatannya kita bisa langsung negosiasi secara langsung dengan kepala dingin, atau kita bisa lewat hukum nih teman-teman. Nah, transformasinya kita bisa lewat sistem kepemilikannya tuh harus jelas. Jadi itu mengantisipasi, menanggulangi, mencegah konfliknya berulang gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke konflik yang ketiga nih teman-teman. Hot banget sih ini konfliknya tuh tentang sara, agama, dan suku gitu, yang menyangkut itulah pokoknya. Nah, contoh konfliknya tuh konflik antar agama nih. Jenis konfliknya tuh tentang konflik identitas. Nah, yaitu tadi agama, suku, ras gitu-gitulah pokoknya. Nah, ini sangat bahaya banget ya teman-teman. Udahlah, stop. Gak usah bawa-bawa gitulah, jangan rasis gitulah ya intinya. Nah, kekerasannya ini bisa massal nih, kayak saling serang gitu. Ini nggak cuman bisa sindir-sindir di sosmed, tapi bisa langsung bentrok, bisa kayak sorry bisa kayak bakar
tempat peribadahan gitu ada loh teman-teman, nggak cuma satu tapi banyak ya. Nah masalah utamanya tuh di sini nih, pertama prasangka. Nah kayak kalian pernah nggak sih kayak nilai orang tuh udah kayak nilai yang enggak gitu, padahal belum tentu si orang itu tuh kayak gitu loh, kayak nggak baik. Kalian ngerasanya ini kalau dilihat-lihat nih kayak preman ya dia nih, padahal enggak, aslinya dia tuh baik gitu loh. Nah kayak gitu, plus adanya stereotip nih. Nah apa sih stereotip tuh? Kayak dia tuh udah nge-labelin gitu loh, kalau si suku A nih udah gimana ya, udah terkenal banget nih. Kayak contohnya si suku A nih raya besi, si suku B nih kayak masalah kecil digede-gedein, kayak gitulah pokoknya. Nah pendekatannya tuh kayak kita tuh bisa dialog antar agama. Yang kedua kita bisa rekonsiliasi. Nah transformasinya dari kita versus mereka nih jadi masyarakat yang multikultural teman-teman. Oke, lanjut. Ini yang kasus yang udah marak terjadi nih ya. Kasus yang keempat nih, bullying. Belakangan ini kayak banyak gak sih di Konoha nih kayak kasus bullying yang makin tahun tuh kayak makin melonjak gitu loh ya. Nah ini bisa antar individu, bisa antar kelompok nih. Nah yang terjadi itu dia tuh nyerangnya ke psikis teman-teman. Nah masalahnya masalah bullying ini bisa dari ketimpangan kekuasaan nih. Nah pendekatannya gimana? Bisa dari konseling, bisa dari sanksi sekolah itu sendiri. Nah transformasinya nih ya, sorry budaya sekolah dari yang toksik menjadi suportif gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki konflik yang kelima atau konflik yang terakhir, yaitu konflik pemerintah versus masyarakat nih ya. Nah jenis konfliknya tuh vertikal, nggak ada yang setara, jadi adanya ketimpangan status sosial gitu ya harusnya. Terus kekerasannya struktural. Masalahnya kebijakan pemerintah ini tanpa melibatkan partisipasinya masyarakat. Parah banget nih Konoha nih. Nah pendekatannya kita bisa buka forum secara online ya, kayak harus ada yang mewakili masyarakat gitu ya. Terus kita musyawarah nih, enaknya gimana nih Pak gitu ya. Terus dari kebijakan inklusif. Nah transformasinya dari top down jadi